Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kita balik lagi di Kata Bukan. Kata-kata bukan. Ini salah ya. Maaf lah. Kata-kata Bukan. Ulang. Kata Bukan. Itu oleh senang. Nah, kita balik lagi ngobrol-ngobrol santai. Malam ini kita kedatangan tamu penggiat kopi lah, bisa disebut kita. Penggiat kopi, ownernya Ruwai Rindu, kedai Ruwai Rindu yang populer seantario Kalsa itu. Ini ada Ubat. Amin. Nah, ada Ubat apalah ngaran asli Ubat? Suruh memperkenalkan aja gitu Perkenalan lah. diri, Obat siapa? Ngaran Ubad Muhammad Badridin. Badridin. Sesuai KTP lah. Sesuai KTP. Kalau sesuai Batasmiah Muhammad Badridin. Muhammad Badridin. Kia Ubat. Di Kia Ubat. Dasar panggilannya lah Ubat. Panggilnya Ubat. Lain Ubat lah. Bukan O. Ubat. Bad. Nyonya kopi kan udah. Iya kan? Langsung ownernya. Nyaman juga kan ada variasi. Kamu beberapa malam ini udah betul penyejuk, penyegar lara nih ya. Hai. Ya kita ngobrol-ngobrol santai terkait ini lah, Bat. Siap. Apa yuk? Ngobrol-ngobrol Ramadan, seputar Ramadan, dunia perkopian. Kayaknya Ikam lebih pas lah untuk ngobrolin itu ya lah. Kayak apa, Bat? Puasa, Bat? Alhamdulillah puasa aman. Aman. Lancar-lancar jaya aja lah. Puasanya lancar. Iya. Puasanya lancar. Ini kayak apa nih? Usaha kedai belum puasa. Kedai alhamdulillah kalau bulan puasa ini mungkin tahun 2023 di puasa ini minggu pertama cukup masih sadih lah. Dibandingkan dengan sebenarnya pas kemarin Covid itu 2022 malah di awal puasa itu udah rame. Oh iya. Udah kalau ini masih sejuk-sejuk, damai-damai santai lah. Tapi alhamdulillah lancar. Masih aman. Masih ramai yang datang. Ada aja. Malah beda lah Covid semalam. Waktu Covid banyak. Kalau udah 2022 kan Covid udah mulai melonggar walaupun masih ada pembatasan. Cuma karena mungkin semakin dibatasi makin asik orang masih harus dilarang lah. Pasti harus datang. Jadi kalau dibanding grafik awal puasa, cuma mudah-mudahan kedepannya bisa lebih ramai lah. Tapi kedai membukakannya Buka puasa. Kalau di kedai kami alhamdulillah sudah melayani buka puasa bersama gitu. Tapi biasanya kan menjelang penghujung Ramadan, pra itu kan 2 minggu atau pertengahan puasa biasanya udah mulai. Anak-anak kuliahan kan. Anak-anak kuliahan udah balik kanannya ke kampung. Banyak yang udah reunian biasanya ramai bulan puasa. Iya. Rata-rata berapa, Bat? Pengunjung tiap malam. Kalau dihitung lah baru-baru ini kalau dihitung jumlah cup mungkin lah, kalau jumlah cup kisaran antara 70-100an lah sampai semalam itu. Itu kalangannya? Kalau kalangan awal-awal ini masih yang yang umuran dewasa ke bawah lah, kira-kira lulus SMA atau masih kuliahan lah, itu SMA rata-rata masih. Kalau yang udah uzurnya itu di masjid aja. Di masjid aja masih belum. Tapi ada beberapa lah. Ya masih kebanyakan umuran 20-an ke bawah lah. Jadi masih ramai aja, Pak lah. Masih ramai aja alhamdulillah. Oh iya. Kalau itu sama lah di kedai-kedai lain pun lah. Kayaknya sama. Iklim siklus itu. Kalau siklus sebenarnya alhamdulillah di rantau ini menurut pengamatan gue itu kayaknya paling asik ya kan. Ketika satu kedai itu ramai, yang lainnya tuh tapi kalau itu misalkan santai juga. Sama aja lah. Sama aja. Berarti setiap kedai atau kafe itu ada pasarnya masing-masing lah. Orang-orangnya tuh. Ada orang-orangnya masing-masing. Ada anunya masing. Kadang rolling juga sih semuanya tuh. Cuma tapi orangnya itu aja lah.
Kalau wah ini Mau kada kah? kada lagi. Ada tetap gitu lah. Kalau wah ini ada apa ya, udah mulai jadi kebiasaan mungkin. Jadi sudah kebiasaan anak-anak itu nongkrongnya kada lagi di pinggir jalan, mungkin udah kurang. Iya. Jadi lebih ketujuh di kafe, di kedai kopi santainya katanya. Jadi kalau menurutku pasar rantau itu wah ini udah sangat baik lah menurutku. Jadi bukan cuma itu aja yang di satu kedai itu, udah anu lah. Jadi Berbaur. jadi wadah Sudah nongkrong berbaur, lah. Jadi udah jadi wadah nongkrong, jadi kebiasaan. Ada lagi. Kada lagi yang Udah jarang sudah yang pinggir-pinggir jalan yang kayak bahari zaman-zaman kita. Zaman gue masih aja habis buka puasa belum puasaan malah nongkrong, habis bukber nongkrong di mana ya. Udah kurang kayaknya. Ini nak apa nih ingatnya speak awal membuka kedai itu nah. Oh, Yang ini Vanilla itu ada ya. requestan kan Mat dari kawan-kawan kan. Kayak apa sih ceritanya? Apa kedai Ruai Rindu, awalnya Ruai Rindu itu karena kan semalam tuh membahas juga nih di kedai kami tuh lahir apa organisasi dan lain-lain. Oh, iya, tumbuh subur setelah ada itu kan. Iya. Jadi tempat apa ruang sosial baru di Tapin. Kayak apa Bat, ceritanya Bat? Awal mula Ruai Rindu. Ya kenapa jadi ada Ruai gitu lah. Iya. Jadi kalau kita flashback, sebenarnya pada intinya kami di Ruai, tim kami itu kada berniat buka kedai, buka kafe, anggaplah kafe lah. Tempat nongkrong itu kada niat yang sebesar itulah gitu. Awalnya cuma aku bulik kan dari kuliah, bulik ke rantau, bingung hendak ngopi di mana, bingung hendak nongkrong di mana karena beda kebiasaan pun pada saat itu. Kawan kada beisi karena kawan-kawan sudah begawian gitu, udah berkeluarga. Aku bulik kada ada tempat nongkrong, habis itu aku juga udah berkeluarga, kada ada alasan saja nongkrong kan gitu. Kada nyaman kalau setiap malam nongkrong kan dengan mintua gitu. Iya, jadi mencari alasan Itu yang utamanya bukalah apa tempat ngopi lah itu, tempat ngopi di Malingkung di apa di sekrenya Gugeren Bastari lah di situ. Ya, rumah Di hijau. Sampah, rumah hijau. Rumah Ugun. Jadi kada sebesar yang ada nih lah sebelumnya. belum terpikir itu karena ini niatnya cuma bisa nongkrong. Habis dari itu kan kayaknya rame kayak itu bisa sekalian nongkrong, dapat cuan, dapat kawan kan gitu. Kenapa kada dilebarkan lah, itu diperluas. Makanya lahirlah tempat di situ, kita masih nyewa tempat di situ. Yang mana tujuannya memang itu tadi, tempat ngumpul, tempat mencari kawan, tempat berpikir lah itu. Wadah lah Wadah yang mana konsepnya pun ada kafe banar kan. Kalau di Ruai itu lebih orang hendak datang ke situ kayak ke rumah kawan gitu. Memang dari awal kayak itu. Makanya mungkin karena kebiasaan konsepnya ataupun niatnya sekedar buat nongkrong, buat berkawan. Oleh karena itu banyaklah kawan-kawan yang datang yang mungkin belum terbiasa ke kafe, belum terbiasa nongkrong di tempat yang lebih yang ibaratnya bersandar capal pun kawan gitu. Betetapihan pun jadi. Nah, makanya lahirlah di situ. Ngumpul-ngumpul, alhamdulillah banyak organisasi atau perkumpulan baru yang mulai ibaratnya tuh berkumpulannya di situ. Walaupun sekarang udah bisi sekre masing-masing. Karena kopi dan rokok. Tapi sebelumnya Igam lulusan apa? Perawat. Bidan kayak kan, Bidan niatnya. Sekolahnya anaknya bidan. Jadi udah lulus. Akhirnya diterima. Jadi lari ke kopi itu nah kayak banyak dari bidan perawat. perawat kopi lari itu. Kayak apa ya lah? Aku ada ceritanya itu. Karena aku menyaksikan kan. Apa kisah-kisah awal itu ada sedikit nanti kan. Waktu itu rame naik ke gunung. Bikin film dokumenter. Ya kan? 2016 ke 2017. Nah, 2017. Nah, ke 2018. Nah kan asik naik gunung, bikin film dokumenter Hidden Octavian dulu. Naik gunung. Nah, buat nih kan kepikiran bikin kedai. Eksperimen tuh ya. Itu nomor alat udah kawan. Bekas kawan. Nomor E kan? Nomor E. Nomor alat mar'i kan. Udah nih, obat nih meracik-racik
mungkin bahaya lah Bang. Bahaya. Karena Udah perawat pernah aja belum Iya. Berarti silang nih. silang Coba-cobaan nih. coba-coba di rumah awalnya. Di rumahnya tuh kami jadikan sekre dadakan. udah meracik. Jadi testernya tuh apa? Kalau nyaman pahit, hangit gitu. Dan Ugun ada hai Ugun. Pernah merasa Ugun, nih kopi hangit? Ada dulu lah. Yang tuang tester nih tahu kopi gak ada dulu. Ada tahu. Jadi kau menilai itu kada nyaman atau pahit. Nah ini testernya itu kan waktu itu karena kami ini bukan penikmat yang bisa Kopi. mengkritisi lah waktu itu. Memang gak ada nyaman buat lah. Iya. Jujur aja. Memang gak ada nyaman waktu itu. Memang gak ada nyaman. Jadi berarti suka meracik itu. Udah pada akhirnya kan bikin apa gerobak ger Rombong lah. rombong dona itu cacak itu iya lah Bat. Kepingin cerita itu. Tapi itu dasar bujur kan. Hitungannya aneh. Aku kada bisa meracik kopi, kakawanan yang dijurungi eksperimen pun kada bisa mengopi sebenarnya awal itu. Ada yang bisa mengopinya. Memang kalau dilihat di breakdown lagi ya pada zaman aku mulai olah kokopian lah, kopi murni gitu. Belum rame di rantau ini. Belum rame kopi lagi. Belum rame kopi. Memang ada kafe-kafe yang sudah menyajikan kopi. Cuma kan kalau di rantau sekelasnya kafe itu masih rasa tabu kayaknya untuk mengunjungi. Itu 2000 berapa tuh? 17-an. Awal. Jadi kayak Itu Tapi ulet ini terus pokoknya belajarnya fokus 2 tahun lah mungkin lah. bisa Lah, lebih setahunan. Jadi fokusnya kopi Nah. sampai bikin kedai. dari rombong itu lah kan orang halus tuh. Jadi wani menyiwa di lokasi yang kenal nah. Karena menghasilkan sebelumnya atau menjanjikan jadi atau kayak apa? Lebih ke uji coba aja, beraramian lah. Selang lah jarang bahasa rantaunya tuh. Selang aja. Tapi termasuk rame dulu tuh dituang Di tuang tuh di memang Malingkong sampai overload. Sampai puasa Antartikar. tuh Antartikar itu. Alhamdulillahnya kayak itu. Sebenarnya uji coba aja. Karena ilmu bisnis kan ada, ilmu kopi pun mau besar. Pada saat itu cuma ilmu banyak kawan banyak rezeki dan murah sedikit kawan kan. Jadi Gitu apa nih? Kan uji coba nang roasting caranya. Sampai dapat nang rasa nang kayak ini nah ibaratnya nang banyak variannya tuh. Iya. Itu ada pelatihan atau kayak apa sebelumnya? Kalau sebenarnya ada kalau orang, cuma kalau tim kami belum ada sih pelatihan. Tapi rasa sama Ya tergantung selera orang sih kalau rasa. Cuma ya kayak ini pang mau nyaman jar orang nyaman. Kadang kan bahasanya tuh kan ada yang americano, espresso ya. Iya. Nah, itu. Jadi Itu tuh eksperimen. orang lebih aja juga lah. Orang lebih aja. Itu namanya rahasia perusahaan. Nah, iya. Tapi memang kami kada pernah, artinya kan kalau disambat belajar itu kan ada sertifikasi ya, ada gurunya. Memang kalau kopi itu ada organisasinya tersendiri yang berhak mengeluarkan sertifikat tentang peracikan barista lah atau dan sebagainya, itu ada organisasinya. Jadi kalau kami alhamdulillah baratan otodidak. Jadi tapi ada lah. Tapi adanya sudah berisi. Organisasi maksudnya? Belum ada. Hanya perkumpulan. Cuma kalau yang legal, yang sudah legal artinya baristanya legal, namanya legal. Secara artinya sudah menempati pelatihan itu. Kalau sekarang kedai-kedai kopi udah banyak. Keren kami itu. Makanya rantau itu sebenarnya udah SDM-nya udah bagus lah. Udah banyak yang udah terlatih meracik kopi. Nah, Rubuh banget. Kalau aku tuh tinggal udah bujur. Apa nih? Semalam aslinya angka 2 ada saat mengadakan perkumpulan pernah kopi untuk kemanusiaan. Itu siapa semalam ketuanya kemana? Itu yang pertama aja. Nah itu kan yang mau tuh ya. awalnya tuh Itu buahan
tim santai aja. Pemuda Tapin santai aja. Berarti awalnya sama aja nang silang aja tah bola event itu tah. Itu silang. Jadi berapa maksudnya berapa bulan atau berapa minggu lah mempersiapkannya itu? Iya, itu selang juga itu persiapannya. Jadi sebenarnya Tapin itu itu kembali lagi ke kesalutanku terhadap Tapin rantau sekarang lah. Artinya anak kegiatan apapun kawan-kawan itu selalu mendukung. Komunitas apa itu selain kopi gitu selalu mendukung. Pas kebelajaran juga kan bukan cuma aku kayak itu yang ada bergiat di kedai di kopi, banyak kawan-kawan yang lain. Jadi ide ceritanya tuh kumpul kita olah beragamian ya udah kopi kemanusiaan. Untuk amal. Dan yang kedua untuk amal juga. Luar biasa tuh. Itu event khusus untuk penggiat kopi di Tapin lah. Lebih umum itu. Ya. Bukan khusus kopinya. Kalau kegiatan event khusus untuk kopi sejauh ini belum ada lagi gitu. Cuma kalau itu kan gabungan tuh ada komunitas sosial, ada komunitas seni, ada komunitas kopi gitu. Maksudku yang dari event itu yang mengumpulkan. Iya. Awal-awalnya keren lah. Yuk, luar biasa itu pemuda Tapin santai aja tuh. Rame sampai ke maksudnya ke Tapin aja tuh nang mancanegara yang mau mandiri itu tuh di wilayah maksudnya Banjar salah turunnya. Nah, padahal hujan aslinya itu. Hujan, yang kedua hujan juga. Bisa Bang, mulai acara hujan dari lah. Bagus. Nah, alhamdulillahnya juga kan sekarang udah dibantu pemerintah juga kegiatan-kegiatan. Iya. Thank you pemerintah. Iya kan. Terkait nama Ruwai Rindu kan? Oh, Ruwai Rindu. Kupas minum. Nah, kita sebelum masuk ke sana, Bat. Ini kan mengungkap sesuatu yang sangat fenomenal ini. Kita jeda dulu sebentar lah. Karena Bapak Bupati Tapin hendak mengucapkan selamat Ramadan ke seluruh warganya. Kita persilahkan masuk dulu. Silahkan Bapak, masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Mari kita sambut bulan yang suci ini dengan hati yang bersih dan saling memaafkan. Saya Bupati Tapin, Haji Muhammad Arifin Arfan beserta istri mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga kita semua menjadi hamba yang bertakwa sehingga ibadah dan doa yang kita panjatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke kawan-kawan, kita balik lagi di kata bukan. Kata-kata bukan. Aku kan dapat aja lagi. Kata Bapak. Kata-kata bukan. Oke, bukan kata-kata. Merinding lu aku dapat. Mantap. Nah, kita balik lagi buat ke obrolan hangat kita terkait mungkin pemirsa ini perlu tahu juga apa sih nama Ruwai Rindu jadi terngiang-ngiang di kepala kepala yang datang ke sana tuh dan jadi pertanyaan umum juga, Bat. Iya. Oke. Ruwai Rindu. Serius lah. Siap. Oke. Jadi serius mafiannya lah. Serius kau. Ruwai Rindu ini sebenarnya lah kalau sekarang bukan nama yang tabu lagi karena Ruwai Rindu ini udah terkenal mancanegara. Iya. Ada kawan gue di Amerika sama Bujuran itu. Karena Ruwai Rindu kan itu menjadi sebuah nama, sebuah event, sebuah organisasi lah, perkumpulan pemuda Tapin yang booming gitu. Ya. Kalau kenapa jadi Ruwai Rindu sendiri untuk kedai kopi kami lah, itu sebenarnya kita mengabadikan nama
dari sebuah kegiatan pemuda Ruai Rindu Meratus kan itu tahun 2019. 2019 ada acara Ruai Rindu Meratus di Pegunungan Meratus. Nah, penggiatnya tuh itu dari pemuda-pemuda Tapin tuh, macam-macam dari organisasinya, macam-macam kumpulannya mengolah kegiatan di sana sebagai pengobat rindu terhadap Pegunungan Meratus. Nah, itu. Lalu kami karena pikiran aku pribadi sih sebenarnya lah, Mahawai kayaknya Mahawai aku tuh sebenarnya berpikir bahwa kegiatan itu apakah bakal terlaksana lagi atau tidak. Sebagai apresiasiku terhadap kawan-kawan, kayaknya nih oke nih untuk mengabadikan nama tersebut menjadi sebuah wadah kedai kopi yang mana tujuannya pun kayak itu masih sama kayak itu, sebagai pengobat rindu-rindu kita yang kadang berkumpul lawas kayak itu, rindu yang sudah terpecah-pecah kumpullah di kedai kopi. Nah, makanya dengan filosofi itu pun alhamdulillah kan tadi banyak kawan-kawan yang ngumpul di situ, jadi sebuah ide yang keren lah. Menarik, ini magnetnya lah. Jadi magnet. Makanya tuh kita abadikan untuk menjadi nama sebuah kedai. Yang mana tentu kalau secara harfiah nama Ruai itu bukan milik kami gitu. Bukan milik kami, tapi milik pemuda-pemuda Tapin kreatif itu tadi. Pemuda Tapin santai aja. Kita hidup pemuda Tapin santai aja. Tapi itu didaftarkan udah? Kalau secara izin perusahaan didaftarkan, cuma secara legal dalam artian nama Ruai Rindu itu belum kami hak ciptakan karena itu masih tentu perlu persetujuan kawan-kawan. Yang tentu harapannya kan rencana kami nama Ruai Rindu itu menjadi sebuah yayasan kalau tidak salah kawan-kawan. Rencananya. Jadi mungkin kalau untuk bisnis sendiri kan artinya ada bisnis lah, kalau Ruai ini bisnis lah. Ruai Rindu namanya cuma ada di situ. Suatu saat mungkin kami berpindah tempat, tentu namanya kedai Ruai Rindu lagi. Sebelum Ruai Rindu apa? Ngarannya Tuang Kopi. Oh, Tuang Kopi lah. Jadi langsung berpindah. Alasannya gara-gara Mahawai tadi. Mahawai. Kegiatan ini kalau bakal jalan lagi, makanya aku ambil aja ginarannya itu. Ada alasan Mahawai itu tuh apa? Karena kebanyakan nong uyu. Ada juga. Tapi sih kan Covid kan malam. Ada juga. Iya. Karena sebelum Ruai sebulan atau beberapa bulan sebelum Covid udah buka. Jadi pas September rasanya November buka kedai, Maret 2020 tuh Covid. Oh iya, Maret 2020. Maret April lah sekitar bulan itu Covid. Jadi pas buka Covid langsung kan. Amburadul. Iya. Sedikit banget terkait event Ruai Rindu Meratus. Oke. Apa? Mungkin karena aku tahu aja lah, mungkin lah. Apa sih maksudnya? Event Ruai Rindu Meratus itu kan event yang pertama digagas oleh pemuda Tapin santai aja tadi. Ada ini apa namanya, ingin meleburkan diri ke Meratus. Iya. Ya, inisiator itulah. Niatnya itu kan ingin memperkenalkan Meratus ke khalayak ramai dengan kemasan yang beda. Bukan terkait aksi-aksi yang itu kan. Ada cerita apa Pak di Ruai Rindu Meratus itu Pak? Banyak malah. Kalau Ruai Rindu Meratus inilah, kalau dari versiku mungkin sepengamatan gue. Jadi itu tuh sebuah kegiatan yang mana mengemas, karena jangankan orang luar gitu. Aku sendiri yang di kota rantau, kada tahu bahwa di sana tuh ada kesenian dan lain sebagainya. Masih ada Pegunungan Meratus di sana, kada tahu kayak apa, berapa luasnya kada tahu. Terus adat budayanya kada tahu, ada Dayak, bahkan ada Dayak kan di sana kada tahu. Nah itu termasuk aku sendiri kan kada tahu pada awalnya, sehingga muncullah itu kenapa jadi di situ kegiatannya untuk memperkenalkan wilayah Meratus, untuk memperkenalkan adat budaya itu ke nyatanya kawan-kawan kita yang di kota lah, yang belum terjamah dengan apa sih itu. Terus
termasuk oke karena aku terlibat kan kemarin. Awal-awal terlibat. Ogun ya pasti inisiatornya. Hai Ogun, dimanapun kau berada. Itu selajur kita mengadakan yang kita jar bubuan kami mengadakan pertama tuh kan apa nih sebelum ada bendungan ya lah. Sebelum ada bendungan mengabadikan itu kan Mengabadikan itu. Sudah dikerjakan. Dikerjakan. Belum diresmikan. Itu apa karena berpikirnya itu cagar habis oleh bendungan kan juga itu menjadi apa ya jadi daya tarik tersendiri lah. Itu masih tuang lah waktu itu lah. Masih tuang Masih itu ada belum ada. 2000. Jadi rapatnya itu di sana pagi-pagi, siang-siang, sore-sore. Hari-hari lah. Iya, aku dapat bini nih, Tay. Aku dapat bini itu di event itu. 200 lah. Iya, masih pacaran kan. Mantap kan? Pacaran. Guys. Jadi ini rahasia, ya kan lah. Rahasia jar. Tapi jangan Nama dipublish. Rumah Rindu kayaknya aku terlibat juga waktu itu. Rumah Rindu Siapa malah ya? 500. Karena waktu itu lagi kasmaran. Aduh, ini GR kegeran kan ceweknya nih. Lagi hamil. Ya, mudah lancar. Ya. Jadi ada cerita lah itu kan dengan istri. Karena rindu Yang terpisah. kan jarak. Kan Why? tapi Kapuas kan jauh. Oh, bini kamu orang ngapuas lah. Orang Kapuas. Ketahuan sama bini ya bisa. Maaf kawan-kawan yang Aku udah juga. Udah sultan lah. ya mungkin itulah seputaran Rumah Rindu dan lain-lain kan. Tapi luar biasa neng sama lo kan sebelum ada bendungan masih proyek. Acara kedua tuh luar biasa tuh sampai mendatangkan artis lah kalau disebutnya artis lah. Oh iya. Acara pertama itu Acara kedua ini. yang Uyau Mores. Oh ya Morris ya. Nah itu selajur memperkenalkan wisata lah sama. Iya itu sudah paket lengkap itu dah. Apa? Insya Allah kayaknya yang ketiga mudah-mudahan bisa lebih Rumah Irama. Rumah Irama. Kayaknya kita episode yang akan datang mengwit itu beritaan bang. Iya oke tuh. Perencanaan atau sebelumnya lah ya. Tapi tetap di momentum Sumpah Pemuda. Nah, iya. Jadi kita sudah panjang lebar membahas itu ya Pak. Aku nih penasaran banget terkait dunia perkopian Tapin, terkait rantai ekonominya dan lain-lain. Kan kita petani-petani kopi kita pun ada juga kan di sini. Kayak apa sekarang buat kualitasnya atau gimana? Oke. Jadilah ini sependapat kalau mungkin kalau kopi di rantau perkembangannya mungkin selama 4-5 tahun terakhir ini sudah luar biasa. Jadi awal-awal kami buka itu bahkan kawan-kawan yang kopi ini kada tahu bahwa kopi itu kayak gimana kan. Taunya kan anggaplah kopi A diseduhnya kayak gini ini udah minum. Harganya 5 ribuan. Orang taunya kopi kayak itu. Kopi itu identik dengan pahit, kental, anggap manis dengan gula lah kayak itu. Nah, jadi kebiasaan itu mungkin jadi juga sebagai tantangan di awal. Tantangan di awal dan alhamdulillah kalau sekarang dilihat sekarang kedai kopi udah banyak. Habis itu yang peminat kopi dengan varian rasa dan teknik seduh yang bermacam-macam pun udah mulai jadi suatu kekerenan tersendiri lah. Wih, kopi ini filter bos. Oh, iya. Pakai biji kopi lokal? Pakai. Biji lokal mana nih? Kan ada di Hatungan sentra kopi gitu. Kalau biji lokal kita yang nyata kan Hatungan dulu. Hatungan kita pernah ngambil karena mungkin di kebetulan Hatungan ini kan dalam artian secara kapasitas belum banyak banget kan. Masih alhamdulillah juga beliau pasarnya sudah lumayan juga selain di Tapin sendiri kan ke Banjar juga supply. Jadi stok masih terbatas. Tapi udah bisa lah mensupport kita. Misal ku dengar kan buat ini petani-petani kopi kayak di Hatungan, Piani, itu katanya tuh mau bikin sentra kopi lagi tuh perluasan lahan, ada dengar? Iya ada. Itu udah mulai jalan kayaknya. Udah mulai jalan karena soalnya bulan apa kemarin Piani itu kalau kada salah kami diminta juga menggandeng itu kalau kada salah lah dinas pertanian katanya ada juga hendak merambah di Piani juga di pegunungan Meratus tuh hendak dinaikkan lagi lah petani kopinya.
Ya. Kalau di Hatungun kan sudah jalan, Ya. sudah dapat apresiasi juga dari pemerintah, dari support instansi lah, itu sudah banyak. Kemudian kopinya juga sudah terakreditasi lah, mungkin sudah dapat nilai, sudah bagus. Oh iya ya, dari peneliti kakao dan kopi Indonesia Iya, termasuk rasa yang berkualitas tinggi. Hatungun termasuk di kopi di Tapin ini, di Hatungun khususnya udah nilainya bagus banget, udah ciri khas rasanya sudah dapat. Berarti kawa bersaing lawan kopi-kopi di daerah Jawa misalnya? Sudah kawa. Bagus lah. Grade-nya bagus lah. Grade-nya bagus. Tinggal mungkin yang masih jadi catatan kami gitu, selaku pelaku bisnis kan, artinya masih banyak perlu wawasan tambahan untuk para petani kopi dalam hal memetik, dalam hal pengolahannya. Kemasan. Kalau kemasan tuh urusan nomor sekian. Yang penting kan artinya dalam sebuah pohon kopi itu ada baik semua kan. Ada yang berlobang, ada yang ngarannya itu cara petiknya mungkin masih amburadul, kada semua sih gitu. Kadang masih digabung semua dari yang hijau atau yang asal petik. Nah mungkin itu yang menjadi catatan khusus sebenarnya. Kalau dari segi rasa sih, asal pemilihannya bagus, pengolahannya bagus, mantap dah. Jadi Tapin tuh 2 kecamatan aja lah. Iya, 2 kecamatan. Sementara yang banyak kalau kada salah di Lokpaikat gini ada. Cuma harus di pegunungan lah. Sebenarnya kada mesti di pegunungan. Daerah rawa pun bisa. Berarti Margasari situ aja daerah JLS. Jenis apa? Excelsa kan? Excelsa. Nah, yang ada nih apa? Kalau yang di Hatungun itu jenisnya ada 2 jenis, Robusta lawan Lebrica. Iya. Robusta. Padahal kan di era transmigrasi, aku pernah nulis sejarah kopinya Tapin. Bahasanya kan kita yang sekarang ini, petani yang sekarang ini balik lagi ke era itu. Pernah jaya kan dulu tahun 72-73 pernah eksis katanya buat. Jadi tanaman-tanaman yang sudah besar yang belumut bahasanya belumut itu ya era transmigrasi. Orang-orang Jawa Timur katanya yang bawa kopi itu ke sini. Makanya ada kesamaan katanya lah. Ada kesamaan rasa. Ya, kesamaan rasa. Jadi sebenarnya basicnya pun dulu petani kita ya petani kopi. Iya. Ada kopi gitu kan. Kalau yang kecil-kecil ada yang halus-halus orang menyebutnya? Kopi kampung. Nah, itu mungkin jadi pembeda juga sebenarnya. Kalau dari segi kualitas mungkin kita dari kasat mata lah, bukan dari segi rasa dan sebagainya, dari kasat mata mungkin Tapin masih perlu masih panjang lah perjalanannya. Karena memang khas di Kalsel ini biji kopinya tuh halus-halus, kesannya tuh kayak halus-halus, kayak kada terawat. Entah aku sih kada tahu ya, apakah itu mungkin perawatannya atau memang ciri khasnya. Iya. Tapi ini singkat padat dan berisi aja kan. Menjanjikan kada kopi untuk petani dan pembisnis? Menjanjikan, sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan. Ada catatan khusus untuk hal yang lebih mantap lah. Apa yang perlu dibenahi atau apa yang perlu disiapkan di luar daripada untuk perawatan, panen dan pasca panen tadi. Kalau mungkin terkait dengan biji kopi yang ada di Kabupaten Tapin, kalau aku rasa perlu masih banyak bantuan dari pemerintah mungkin untuk lebih support ke petaninya, pendidikan ke petaninya. Bagaimana pengolahan biji kopi itu sampai bisa kering gitu. Kemudian untuk penggiat kopinya, aku rasa membuat sebuah kedai kopi itu jadi hal, selain jadi hobi yang baik atau kebiasaan yang baik, bahkan bisnis yang cukup menjanjikan. Karena memang sejauh 4 tahun terakhir ini ada kenaikan grafik perputaran ekonomi di Kabupaten Tapin melalui kedai kopi. Itu baru mungkin di kedai kopiku aja, belum lagi sekarang ada banyak lebih daripada 15 di Kabupaten Tapin yang menjamur. Dan menurutku itu jadi potensi ekonomi yang
cukup luar biasa yang perlu dipandang oleh pemerintah. Secara pribadi secara pribadi kayak itu. Ini kan termasuk hilirnya kan? Iya. Apa kedai-kedai yang menjamur ini? Nah, perlu lagi hulunya. Iya. Hilirnya dan ini hulunya kan kedai-kedai. Maksudnya bisa lah diperluas lahan kopi. Lahan kopinya diperluas, mungkin lebih edukasi ke bahwasanya baiklah menanam kopi gitu nah daripada menanam kebencian kan. buyur. Berarti kopi kita ini lain banding lain lah, halus lah. Lain tapi mantap. Rasanya oke. Kau bersaing tuh rasa. Kawa bersaing. Wah, luar biasa lah. Tapi untuk seluruh daerah tapi ini kan unik banget. Dia tuh kalau letak geografisnya tuh unik. Dia punya daratan yang pegunungan, pertengahan yang daerah rantau dan daerah rawa. Ada 3 wilayah topografis kah bahasanya, geografisnya. Sebenarnya bisa kan dimanfaatkan untuk 4 jenis kopi yang ada di Indonesia. Kadang lah. Karena perlu untuk kan jenis Arabica perlu ketinggian khusus. Kalau Arabica memang di atas 1000 perlu ketinggian khusus. Kalau untuk Tapin kan Tapin belum ada yang sampai 1000 Cuma kalau untuk jenis Robusta sendiri 3 jenis aja lah. Excelsa, Robusta, Lebrica sama Lebrica. Arabica. Iya, Arabica kita kayaknya ada daratan yang setinggi itu lah. Ada daratan. Kecuali HST lah. HST bisa. Nah, iya benar. Cuma kalau hanya mungkin untuk Robusta sih sendiri menurutku karena ini kopi pari rasanya bukan cuma filteran banyak rasa, kayaknya menggalakkan Robusta pun tetapi menjadi sesuatu yang menjanjikan. Dibandingkan dengan Robusta lah kita perbandingan. Robusta Tapin dan Robusta Jawa gimana, Bang? Tergantung sih. Luar lah, Robusta luar. Tergantung kita pengennya kayak apa. Kalau kada ada yang enggak kada enak itu enak semua. Cuma ada khas lah. Kalau pun Tapin itu lebih gurih, manis, kayak lebih creamy rasanya tuh. Kayak lembut benar. Yummy lah. Yummy. Dasar lain lagi. Nah, kita sebelum membahas lebih jauh dan itu ini harus masuk ini wakil Bupati Tapin. Oke. Silakan masuk. Silakan masuk, Bapak. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Memperbanyak amal soleh di bulan Ramadan sangat dianjurkan kepada seluruh umat muslim. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh rahmat ini. Saya Wakil Bupati Tapin Haji Saprodinor bersama istri mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah lainnya di bulan penuh berkah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Walahul muwafiq ala aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Kembali lagi kita bersama Kata Bukan. Bukan. Yeay. Ini kan kita sama aja lawan ownernya kedai Roy Rindu lah. Udah berapa tahun ya, 7 tahunan lah kisaran lah kurang lebih. Jadi suka dukanya bisnis kopi ini nah atau kedainya nah. Apa kira-kira itu yang kau diceritakan lah? Iya. Sedikit klarifikasi ya, Roy Rindu 3 tahun, tuang kopi 2 tahun, bararamian di rumah, meracuni kawan setahun 2 tahun. Jadi 7 tahun. Iya. Kalau suka duka disambat suka dan duka banyak dukanya. Karena kita memulai dengan seraba kada tahu ilmu kopinya, kada tahu, hanya sekedar suka
minum di Banjar kayak itu nangkep di Banjar. Ya. Kuliah di Banjar minum kopi udah kada tahu bahkan itu kopi apa gitu. Karena di cup kayak gitu. Omongan banget sih lo. Nah itu jadi minum kopi buli kerantau kada tahu anak kopi apa gitu. Jadi dukanya itulah karena kada pernah belajar jadi prosesnya lawas benar. Proses lawas, banyak kada nyamannya, banyak kada anunya. Kalau dari segi belajar kopi itu sendiri, karena kopi itu menurutku ternyata sangat sulit untuk dipelajari. Yang malah tak nyaman mempelajari beginian. Asik. Lebih sulit daripada perempuan lagi. Kopi ini nyaman. Anak diolah pahit-pahit, anak diolah manis ya tinggal disusui. Kalau bibinian mah Nah. disusui. Kenyamanan kan disusui. Iya itu. Jadi tak nyaman itu mungkin belajarnya Ya. bagiku yang kali karena aku ada basic di situ. Kada pernah juga begawe di kedai kopi. Kemudian dukanya yang berikutnya yang paling parah itu waktu Covid mungkin. Waktu Covid kan kita coba buka ruai dengan anggaplah bagiku bermodal. Ternyata langsung Covid down tak tumbang-tumbalik membayari sewa lah itu yang nyata. Ya tahu hutang sih pasti gitu. Hutang pasti. Karena mencari akan 2 juta lah anggap nominal itu untuk sewa aja kan kalau nyepayunya berapa kopi kan belum lagi menghidupi kakawanan tim yang lainnya. Nah, itu yang paling berat dirasakan selain dari belajar itu tadi Covidnya sih kendalanya. Jadi hampir gulung tikar kan? Hampir dijual malah. Ruai anak dijual. Apa nih kan itu anggap 7 tahun tadi. Di tahun keberapa yang dinyatakan suksesnya tuh nang aku rame yang mulai hidup. Kawa menyangui bini di rumah tuh. Kalau disambat mulai tahun berapa anggaplah versiku sukses ya lah versiku sukses berhasil lah itu bisa bertahan dengan damai. Lebih yang nyatanya tahun Oktober tahun 2021 itu kan masih Covid itu. Cuma sudah mulai tertutupi lah itu untuk walaupun belum bisa mengganti kan tertutupi minimal kalau membayar di situ. Berarti sebelum Covid itu darah aja nih? Udah darah benar dah. Udah. Dasar spesialisan wadah aja daripada aja sayang tempat kayak sayang apa ya? Cocobaan aja mengarangnya selang kan lah ya udahlah selagi masih kau bayar tabulik untung kada ya udah kan itu resiko bisnis. Kan bisnis itu ya kayak itu Pang kalau nya kada rugi tetap balik. Jadi itu yang nyatanya banyak menalangi lah walaupun dalam setahun belum tabulik ya itu kada jadi masalah kan tapi udah ramainya sih udah lancarnya tahun 2020 setahun berarti hanya setahun jalan 2 ya. Kalau sukanya banyak juga sukanya selain dari aku dapat support dari kawan-kawan bahkan kami merintis sebenarnya bukan aku aja kan kayak itu banyak support kawanan kayak Dona, Caca kan kayak itu yang rela kada digaji gitu yang rela sukarela cuma membantu belum lagi kawanan yang lain kan meramaikan dengan mengolah acara dan sebagainya itu support yang luar biasa kawa bertahan luar biasa lah. Padahal 2021 tuh yang mulai menjamur kafe atau kedainya tuh lah malah itu nang di puncak nang dikatakan berhasilnya tuh. Harusnya sih gitu. Cuma kan karena Covid nah mudah-mudahan tahun ini bisa lebih baik lagi lah. Amin. Ada rencana buka cabang ini udah. Oh iya dong. Udah jalan 7 katanya. Rencana Malaysia. Singapura bete bagus itu. Bisa lah menyanyi Starbucks ya kan. Aduh. Amin. Insyaallah lah. Berarti mencukupi udahlah ini mencukupi aja dah. Kalau ini alhamdulillah mencukupi. Kawan nukar pesawat. Iya. Tapi kada ada niatan bini 2 itu kada ada apa? Apa Mak Asan? Jangan aja Mak Asan. Jangan.
Buka cabang aja. Buka cabang bini. Ada lah. Aku ini setia. Jadi berawal dari uji coba itu aja lah, silang uji coba sebenarnya lebih hobi bakawan sih. Wih bakawan nih. Kan artinya bakawan perlu wadah selain gardu kan apalagi gitu. Perlu ada yang Perlu ada minum yang juga kan. minum Selain juga. minum Haji Malik. Nah itu. Banyak penghasilan komunitas lah di situ lah. Lebih rasanya menurutku lebih banyak ide-ide hanyar lah kan. Nah itu juga mungkin catatan pentingnya. Sebenarnya pemuda itu sediakan aja tempat ngumpul. Ya itu anak tempat ngumpulnya nang kayak apa yang selagi itu nyaman, kawa berkreasi kayaknya dan itu positif kayaknya. Pemuda kita tuh perlu tempat ngumpul aja Dan ia suka. Nah makanya keluarlah ide. Makanya bikin ruang publik itu harus diskusi dulu Harus dengan Iya. pemuda. Jadi tempat ngumpul pemuda ada. Kalau jadi tempat ngumpul orang tua ya Berarti rapat tuh bubuan orang tua tuh rapat-rapat aja, Rapat, kepentingan ngumpul. pertemuan. Tapi kan mempermasalahkan lah. Kan rata-rata pemuda nih yang kada dari bagawian. Iya. Nah, nongkrong di kedai kam. Pasal ini aja tapi akun 3 jam 4 jam tuh kada jadi masalah lah. Kalau kami kada jadi masalah. Bahkan kada minum pun kada jadi masalah. Membawa banyu putih mulai rumah oke aman. Selagi itu dijadikan tempat yang positif, artinya ada macam-macam di situ. Jadi tempat diskusi, wah itu aku support. Kada jadi masalah. Tapi seandainya diskusi terkait terorisme maksudnya. Nah, Jangan. Boleh. Boleh dilarang. Kumpul-kumpul boleh, tapi kumpul kebo jangan. Ya, nah. Gitu. Iya. Jadi kada apa-apa lah. Kada apa-apa, aman. Walaupun santai, kada membawa apa-apa. Membawa banyu putih dari luar. Dari luar banyu putih anak kada minum pun berpuasa di situ, kada jadi masalah. Asalkan tetap dalam hal yang baik. Nang jangan membawa minuman nang macam-macam. Itu Spiritus. jangan minum minuman Air keras. yang keras kayak es batu. Jangan. Kalau itu kesan yang Hal positif. hal positif, anak saya hello dengan kawan oke. Iya. Aman. Tapi aku lihat regenerasinya dari zaman kita lah, dari awal-awal itu aku melihat tuh betulnya anak-anak SMA lah sekelas itu loh mulai banyak juga yang sudah budayanya tuh kadang hanya sekedar ngopi. Sama juga wawancara lawan gadis-gadis di sini kan yang organisator. Jadi jadinya sudah beda aja nongkrong di sana itu. Ketika pesan kopi, makanan yang diobrolin itu terkait ide-ide, bukan lagi terkait gibah dan lain-lain lah. Iya. Jadi memang tempat itu nyaman untuk sharing session ya bahasanya, bertukar pikiran dan lain-lain. Iya. Temanya tuh apa? Kedai kamu tuh Selengean. Iya bujur tuh banyak yang bertakun terus. Jadi konsepannya tuh apa kayak itu kan orang ada apa itu namanya tanaman vintage kah atau apa. Kalau itu sebenarnya selengean pemuda santai aja nih. Iya. Jadi bebas kayak itu kan ada. Dan itu sebenarnya aku belajar dari kebiasaan orang rantau lah. Kebiasaan orang rantau ketika orang rantau itu santainya mun kada di warung di muka rumah nongkrong sore-sore. Itu kenapa aku pakai konsepan itu kayak itu karena aku sendiri sebenarnya orang yang supan ke kafe. Pertama kada berduit itu. Kedua kada bisa baksi. Karena kesannya kafe jadi orang harus bisa patuh makanya ditimbullah tempat itu yang selengean kada kafe benar supaya nyaman orang itu datang ke situ anak kayak apa kada segan gitu dan alhamdulillah bagiku itu berhasil dengan orang yang karena banyak yang dulu kada pernah ke kafe lalu belajar ngopi di wadah tempat kami. Habis itu akhirnya jadi tempat nongkrongnya kafe-kafe yang di Banjar pun datangi wani gitu. Karena sudah tahu Familiar. Jadi mau ubah habit aja, mau ubah kebiasaan orang yang jam dapiran. Semua kalangan lah, Semua kalangan. Dulu tuh bubun pejabat banyak di situ lah. Iya banyak ke situ dulu. Alhamdulillah. Mungkin ini Pak, kita kan masuk di sesi akhir nih Pak.
ada apa yang disampaikan, mungkin say hello buat kawan-kawan. Say hello ya. Salam kah? Salam Untuk keluarga kayak untuk kawan-kawan seperjuangan, atau ucapan terima kasih Terima guys kasih, pengunjung katanya. Oke. Banyak hal yang hendak ulun sampaikan sebenarnya. sedih kawan aja nangis. Tiso. Apa ya lah? Ruwai Rindu, terkait kawan-kawan yang sering nongkrong di Ruwai Rindu. Yang pertama mungkin ini pesan dan kesan Ruwai Rindu itu lain kafe. Aku garis besarin mungkin lain kafe. Harapannya orang kawan-kawan kadang menjas bahwa itu kafe gitu. Tapi tempat wadah santai ngopi dengan konsepan anggaplah datang ke rumah kawan gitu. Ya. Itu yang nyata, yang pertama. Yang kedua, jangan sungkan datang ke situ walaupun kada berduit. Ya kalau lagi berduit alhamdulillah kan bagus gitu. Rancaki ke situ. Kalau kada berduit pun hendak bertemu kawan, jangan sungkan. Atau ada ide baru dari organisasi manapun, hendak tentang kegiatan, ayo kita sama-sama di situ. Siap mewadahi gitu. Itu yang kedua. Kemudian ucapan terima kasihnya tentu sagan kawan-kawan, yang paling utama sagan bini ulun. Hai Mamasan. I love you. Karena support dari bini itu yang luar biasa ternyata. Karena bola kedai kopi tanpa penghasilan yang bagus ya Allah, kada menjanjikan belinya. Sayang nih, wuih. Iyalah. Itu yang nyata. Supportnya yang luar biasa. Habis itu juga dari kawanku salam selamat bersahur juga lah. Gasan Berbuka puasa gitu. Gasan selamat menjalankan ibadah puasa dan berbuka puasa. Sahurnya sepaket, terutama sagan Mr. Cacak dan Dona Purnomo yang ada di alam Jakarta. Wah, jadi orang udah balik ke kampung halamannya. Dan yang ketiga untuk kawan-kawan Ruwai Rindu Meratus, sukses. Asik. Dona kan hanya jadi seorang father kan. Selamat jadi bapak. Jadi bapak Dona. Bapak ke. Itu yang minta salam-salamnya. Juga bil khusus mungkin untuk warga Tapin. Iya. Himbauan enggak ada? Jangan buka puasa tengah hari. Pokoknya jadikan lokasi yang santai, jangan senang pemabukan. Jangan benar. Pokoknya itu aja Bang. Harapannya tempat kami tetap jadi tempat yang aman, damai, sentosa, nyaman. Karena itu jangan mabuk-mabukan di sana. Jangan berbuat onar di sana lah, itu harapannya. Dijadikan sama-sama, mari kita sama-sama lah itu jadi tempat yang wadah yang positif untuk kabupaten tercinta. Hidup pemuda Tapin. Nah, mungkin itu Pak, kita sampai di penghujung acara. Kami terima kasih banyak kehadirannya malam ini. Kehadiran dan sponsornya lah. Iya dong. Habis Bang ini kan nih. Tahan alhamdulillah lagi lah. Kenapa lalu? Pak. Di sini udah bobo. Di sini dong, Mas ada bayar. Ya depan kamera ada. Makasih ini ditagih ya. Mungkin itu aja kawan-kawan. Nah, tak lupa kita sampaikan juga ini buat selain dari Ruwai Rindu, kita dibantu juga nih kan. Misalnya furnitur dari Akang Nurdin. Nah, ini bekas bisin kedai kopi juga nih. Tempo dulu. Iya, bujur Tempo dulu. Nah, mudah-mudahan makin ini lagi lah, jaya lagi lah. Karena habis itu juga kita ucapkan terima kasih untuk Humas Pro, pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Tapin yang turut-turut membantu kita lah untuk lancarnya acara huru-hara ini. Nah, mungkin itu aja kawan-kawan. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Kata-kata bubuhan kam. Oke. Aku hanya dengar kata-kata bubuhan kamu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Ramadan menjadi salah satu pintu rahmat untuk kita dalam membersihkan jiwa dari segala hilap dan dosa kita. Saya, Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin, Haji Supiansah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga amal ibadah kita di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.